Kali ini kita akan bawa ini alur cerita Kang Delivery bagian 8. Yuk langsung saja masuk alur ceritanya. Ah, terlihat semua orang kesakitan karena terlempar oleh energinya Kang So. Dion Chi-hyung Nim. Ucap Gendut. Hip, ampuni aku. Sudah kubilang kita dalam masalah besar. Ucap si Gendut. Tolong ampuni aku. Sekarang, ulangi perkataanku. Aku tidak akan pernah. Ucap Kang So. Aku tidak akan pernah. Pria tersebut pun mengikuti ucap Kang So. Menyentuh yang cungak lagi. Menyentuh yang cungak lagi. Ampuni aku. Selain orang-orang ini, kau pasti punya seorang ketua, kan? Tanya Kang So. Maksudmu Sang Wook Hyungim? Jawab pria gendut. Dia bilang dia ada di sekitaran sini. Tapi aku tidak tahu dia kemana. Sungguh. Ucap pria gendut. Para bajingan itu, aku harus segera enyah dari sini. Gumam Sang Wook. Pasti dia orangnya. Ucap Kang So yang melihat Sang Wook berlari. Dia pasti sudah tidak bisa lagi mengejarku sekarang kan? Ucap Sang Wook. Kau hanya bisa lari sampai di sini saja? Ucap Kang So yang tiba-tiba ada di depan Sang Wook. Siang. Mengagetkanku saja. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bersikap seagresif ini hanya karena sebuah peran? Memangnya kau itu gangster, ha? Mau kupanggil polisi kemari? Ucap Sang Wook. Praneng. Datang tengah malam dan mencoba melakukan hal yang berbahaya terhadap Yang Chungaka. Kau bilang semua ini hanya prank. Prank berbahaya apalagi yang kau siapkan ke depannya? Ucap Kang So. Sang Wook membalas. Terus kenapa? Kau mau opang? Kang So berkata. Ranting yang busuk lebih baik disingkirkan sebelum bertumbuh. Tunggu, jangan mendekat. Sang Wook teriak kesakitan. Terlihat Sung Tae sedang mengupas bawang bombay. Sang Wook si bajingan itu mengirimkan pesan untukku. Maafkah atas semua kesalahanku selama ini? Isi pesan Sang Wook. Orang yang bernama Sang Wook itu mengirimmu sebuah pesan. Tanya Kang So. Dia bilang dia akan berhenti menjadi seorang bajingan. Dan akan kembali ke kampung halamannya sebagai seorang petani. Jawab Sung Tae. Kang So, bagaimana caramu membujuknya? Tanya Sung Tae. Aku hanya menyampaikan 1-2 kata padanya. Balas Kang So. Dia mungkin orang yang buruk dan menyebalkan, tapi dia dulu juga bagian dari keluarga Yan Chungaka. Ya, aku turut senang dia sekarang sudah sadar diri dan kembali ke jalan yang benar. Gumam Sung Tae. Halo, ucap Jun yang baru datang. Kau sudah datang? Jun Si. Maafkan aku karena memintamu kemari di hari libur Mei. Ucap Sung Tae. Tidak apa. Aku kebetulan juga tidak punya jadwal apa-apa hari ini. Ucap Jion. Istriku dan putriku pergi ke acara TK putriku, jadi aku sekarang kekurangan orang. Ucap Sung Tae. Hari ini adalah hari penghijauan, jadi mereka bilang mereka akan menanam tumbuhan. Tambah Kang So. Sungguh, adikku juga pergi ke acara tersebut hari ini. Oh, adikmu juga tertarik dengan kegiatan sukarelawan? Ucap Kang So. Iya. Adikku memang seperti itu orangnya. Hahaha, balas Jion. Mari kita mulai bekerja sekarang, oke? Ucap Jion. Membuatku membicarakan hal yang tidak berguna, Pria ini sungguh membuatku pusing. Gumam Jion. Akhirnya, mereka bertiga berbincang ambil nyamil makanan. Hayung pasti menjalani hari yang menyenangkan dengan ibunya hari ini, kan? Sudah lama rasanya tidak ada orang di rumah. Jadi aku merasa sedikit kesepian sekarang. Ucap Sung Tae. Korongi juga terlihat bosan tanpa Hayong. Balas Kang So. Banyak gate yang juga bermunculan di pegunungan. Jadi mereka harusnya baik-baik saja, kan? Ucap Sung Tae. Asosiasi Hunter tengah memberikan pelayanan keamanan untuk mereka. Jadi mereka harusnya baik-baik saja, balas Jion.
TK-nya Hayung juga berada di bawah naungan organisasi Hunter Center. Jadi para awakener kuat ditugaskan juga ke sana kan. Bahkan jika Gatilas A terbuka sekalipun, tidak akan terjadi hal buruk apapun pada mereka. Ucap Jion. Kalau begitu, aku jadi lega. Tapi aku pernah bekerja sebagai porter untuk waktu yang lama, dan ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti ini. Bagaimana bisa kau tahu sebanyak ini, Jiun? Soal itu. Mereka berdua pun penasaran. Rahasia. Sen berpindah di jalanan kota. Kenapa aku malah dipanggil di hari yang seindah ini? Bukankah acara hari ini harusnya didatangi oleh Jion Nona? Ucap pria itu. Nona muda tiba-tiba ada urusan. Jadi beliau meminta untuk mengirimkan orang dengan performa terendah untuk menggantikannya. Ucap wanita berkacamata. Dengan kata lain, dia secara spesifik merujuk kepada Anda, Tuan Muda. Jill, ini sulit dipercaya. Kau tahu sendiri, kan? Kalau kau punya satu tujuan asli datang ke tempat ini, Tuan Muda. Hai, tujuan asli. Apa kau tidak mengeceknya lagi? Jadwalnya menyebutkan bahwa ada satu figur penting yang akan datang hari ini. Seperti yang kau tahu, dia adalah figur yang cukup penting di dalam asosiasi. Jadi ini kesempatan bagusmu untuk meninggalkan sebuah kesan yang mendalam kepadanya. Aku sedang berbicara soal pengrajin artefak kelas S di seluruh dunia, Master Seochil. Pengrajin artefak kelas S der Seochil. Apa aku sungguh jauh-jauh kemari hanya untuk meninggalkan kesan yang bagus? Yah, itu karena Tuan juga ada sedikit urusan di sini. Kau pasti tidak memeriksa dokumen yang kukirimkan padamu, kan? Memangnya ada hal seperti itu? Jika kau terus melakukan pekerjaanmu seperti ini, aku tidak punya pilihan lain selain melaporkan ini semua kepada Nona Muda. Tidak, jangan pernah katakan apapun soalku pada Nona. Apa? Kau tidak melakukan pekerjaanmu dengan becus, gambar imajinasi Nona Jun marah. Aku bisa mati jika kau memberitahunya. Aku tidak bercanda padamu. Tentu. Intinya, ini adalah sebuah kesempatan bagimu untuk membangun koneksimu dengan Master Seochil. Melacak keberadaan awakener level O yang identitasnya masih tidak diketahui. Membangun koneksi dengan Master Seochil, sang pentingnya dengan masternya membuat equipment kelas S juga sama. Kita sudah sampai, turunlah dan sapalah beliau. Aku tidak bisa melakukan itu begitu saja. Permisi. Salam kepada tetua. Saya Kim Won dari Guild Red Dragon. Saya mendengar banyak hal tentang Anda dari ayahku, ucap adik Jun. Kau pasti putranya Haicheon? Belas Pak Tua. Itu benar. Sungguh sebuah kehormatan dapat bertemu Anda di sini. Senang bertemu denganmu. Jika kau sudah selesai, pergilah ke lokasi utama acaranya sekarang juga. Jangan mengganggu waktu senggangku. Ucap Pak Tua. Sama seperti rumor yang beredar, dia orangnya agak sedikit kasar. Maaf, Master kami. Merasa tidak nyaman dengan situasi seperti ini. Tidak apa, santai saja. Seperti yang kuduga, kau gagal. Ya, dia sendiri juga pasti tahu ini akan terjadi, jadi kenapa dia mengirimku? Dasar Kim Jun. Kemana sebenarnya dia pergi? Saat ini, Nona Muda. Pergi untuk menjadi seorang wanita ceria. Kau kecewa karena tidak ada yang berbentuk kelinci yang kau suka itu, kan? Kau akhirnya sekarang memiliki seekor kelinci yang kau suka ini, Kal. Wah, paman itu yang terbaik deh. Hayong terlihat menagis. Karena kelinci mainannya patah. Apa yang harus kita lakukan? Ucap teman Cire Hayung. Wah, Hayung menagis. Aku berkata pada setiap masing-masing dari kalian untuk menjaganya. Ucap teman Cire Hayung. Kau memang bilang sih. Maafkan aku, Hayong, ucap kedua teman cowok Hayong. Terlihat seorang pria tua melihat keributan itu. Paman membuatkan itu untukku. Euhil. Dan itu rusak. Adik kecil, apakah kakek tua ini boleh memperbaiki itu untukmu? Kau bisa memperbaiki itu. Tentu aku bisa.
Tidak ada hal yang tidak bisa diperbaiki kakek tua ini, kau tahu. Oh, lihatlah ini. Ini tidak dibuat untuk umum. Siapa pengrajin yang membuat ini? Tuan, aku membawakan gulunganmu. Hen Keun-sik. Lihatlah ini. Ini benar-benar benda yang berharga. Berapa banyak juniorku yang bisa mengerjakan pekerjaan kayu sehalus ini? Ya ampun, bahkan aku akan menemukan sesuatu yang seperti ini, menantang Lord. Adik kecil pamanmu sepertinya sangat menyayangimu. Iya, aku juga sayang sama paman. Begitu ya, aku tidak bisa meninggalkan benda yang telah pamanmu buat seperti ini saja. Tiba-tiba Pak Tua seperti meniupkan energi. Ini sudah diperbaiki. Wah, terima kasih. Terlihat adik Jiun melihat mereka dari jauh. Har, dia adalah pria yang bahkan tidak akan menggunakan peralatannya, tidak peduli seberapa banyak kami memberikannya. Sungguh pria yang aneh. Itu benar. Aku memiliki ide bagus. Serahkan ini pada tim hire kita. Kita akan mengubah cara kita merekrut Tuan Seo-chil. Baik, Tuan Muda. Baru-baru ini, di hari ketika Kang So menerima subsidi isnolasionis, dia pergi ke toko roti. Untuk kue roll terlezat yang pernah dia makan di pusat. Bos, apa kau masih mempunyai kue roll? Kang So, kau datang. Apakah mungkin seluruh kue roll itu telah terjual? Iya itu, terjual beberapa waktu yang lalu. Tada, aku menyimpan satu hanya untukmu Kang So. Sesuai harapanku. Aku mempercayaimu. Jika kau tidak memakan ini langsung, pastikan untuk menyimpan ini di kulkas, oke? Tentu saja. Terima kasih. Sama-sama, datanglah lagi nanti. Mohon masuk terlebih dahulu. Ya ampun, terima kasih. Hyun Misi, kau datang? Cuaca belakangan ini sedang cukup bagus, ya? Kang So melirik wanita tersebut. Sen berpindah ke restoran. Terlihat Kang So menaruh kue rollnya di dalam kulkas. Korongi pun terlihat ingin menikmatinya. Korongi, apa tadi kau tidak makan roti? Jika kau ingin memakan itu, tunggu sampai besok pagi jadi kita bisa memakannya bersama-sama. Ucap Kang So. Korongi membalas gokil. Malam itu, Korongi mendengar sesuatu. Ia terbangun dan keluar. Sampailah ia ke kulkas yang tempat menyimpan kue roll tadi. Sampainya di sana kue roll telah habis. Ke Korongi, dasar tikus nakal. Ucap Kang So. Korongi membalas di Yul. Suasana esok hari di restoran. Hah, kau serius? Korongi memakan sesuatu sebesar itu dengan sendirinya? Dia menyangkal itu, dilihat dari situasinya. Aul, selamat datang. Hun, Hyuk, Hyung Mim. Oli Suntai. Kang So juga ada di sini? Ucap Ryuk Hyunim. Kenapa kau datang ke sini? Ya, aku datang ke sini untuk minum aja. Ucap Hyuk. Kau bisa saja datang ke sini dengan tangan kosong, tapi kau datang dengan membawa roti itu. Pembicaraan hari ini mungkin akan sedikit lama. Jadi aku membawa roti kecil. Ucap Hyuk. Namun Hyung Mim, ada apa? Wajahmu sedikit. Itulah kenapa aku ke sini. Suntai. Aku hanya penasaran. Bagaimana kau mengakui perasaanmu ke istrimu? Ucap Hyuk Hyung Nim. Akhirnya Hyuk Hyung Nim Korhan. Dia adalah pelanggan tetap di toko kami. Dia cantik dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Sudah lebih dari 3 bulan sejak aku jatuh cinta padanya. Aku sungguh tidak tahu apa yang aku harus lakukan. Jika aku menyatakan perasaanku, aku takut jika Hyun Misi mungkin akan tidak nyaman berada di dekatku. Kang So pun berkata, kau akan sakit jika kau merenungkannya sendirian. Ini bukan seperti aku percaya diri dengan penampilanku seperti Kang So. Bagaimana bisa seseorang seperti kau menyatakan perasaan ke seseorang seperti Hyonim? Tidak, Hyung Mim, kenapa hal seperti itu menjadi masalah? Hyuk Hyung Nim akhirnya menangis. Ya ampun, Hyung Mim ini. Dia benar-benar mabuk. Apa yang harus kita lakukan? Hyung Mim, kembalilah ke rumahmu dan tidur.
Ayo bawa dia untuk tidur di kamarku, ucap Kang So. Han, bukankah kau tidak akan nyaman? Tidak apa-apa, aku harus membayar kue roll kepadanya. Akhirnya Hyuk Hyung Nim tidur di kamar Kang So. Gokyui, ucap Korongi yang bangun. Hai, ada apa? Gokyui, ucap Korongi. Akhirnya, mereka berdua sampai di kulkas yang pintunya sedikit kebuka. Kang So pun membuka pintu kulkas itu. Dasar berandalan. Apa yang kau lakukan? Ternyata di dalam ada makhluk kecil seperti peri. Awal cerita di restoran pagi hari. Jade, kau yang mencuri kue roll itu kan? Ucap Kang So. Namaku Loswan. Maafkan hal buruk itu, aku yang melakukannya. Tapi kenapa Flower Spirit masuk ke dapur kita? Bukankah mereka biasanya hanya makan bunga atau madu? Ucap Sungta. Ah, mungkin dia ditarik oleh madu di kue rollnya. Ucap Hyo. Flower Spirit. Ucap Kang So. Spirit adalah spesies interasial yang hidup di dalam gerbang. Mereka adalah makhluk yang masuk ke dunia ini setelah gerbang terbuka. Magic base di Basme, tapi makhluk seperti Spirit yang tidak melukai manusia dan bahkan kadang membantu secara alami menetap di dunia ini. Apa maksudmu makhluk seperti Koronge? Ucap Kang So. Benar, walau terkadang ada yang usil. Mereka tidak berbahaya, ucap Sungta. Kang So melirik sejenak Spirit Flower itu. Aku akan memaafkanmu kali ini. Jangan mencuri dari orang lain lagi. Tunggu, malu, aku juga tahu. Aku kerja, aku lapar. Ini apa itu artinya kau ingin bekerja? Han, bagaimana Flower Spirit akan membantu di restoran Cina? Kalau begitu, bagaimana kalau bekerja di tokoku? Ucap Hyo. Ini terasa seperti kami hanya melempar tanggung jawabnya padamu. Sebagai ganti dari mengurus peri ini, bagaimana kalau aku membantumu olahraga? Ucap Kang So. Ya ampun, itu bagus. Tubuh yang kekar pasti bisa membuat jantung wanita berdebar. Kalau begitu, bisakah kau membantuku dengan itu? Dalam kondisiku saat ini yang sudah lama tidak merawat dia, aku juga merasa agak malu tentang diriku sendiri. Ucap Hyo. Tepat waktu. Maksudku, aku akhirnya punya teman olahraga. Kang So. Kalau begitu, mohon bimbingannya. Kang So. Ucap Hyo. Bagus, kau tidak akan menyesali ini. Balas Kang So. Sen berpindah seperti di pusat perbelanjaan. Sampai kau meminta ini dirahasiakan dari Sunta dan Hayoi. Ada apa? Ucap Kang So. Soal itu, sejujurnya, besok lusa adalah hari ulang tahun Suntah. Ucap Ibu Hayung. Ya ampun, ulang tahun bos. Ucap Jiun. Aku ingin membelikan dia kado. Tapi aku tidak pandai memilihnya. Ucap Soyung ibunya Hayung. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Lalu Jiun bergumam. Aku bahkan belum pernah melakukan hal seperti ini dengan temanku, jadi aku sangat bersemangat. Sebaiknya kau merahasiakan ini juga, Kang Su. Ini wajib. Kita akan menyembunyikan hadiah yang kita pilih nanti di kamarmu. Ucap Soyung. Aku mengerti. Namun, hadiah apa yang ingin kau beli? Tanya Jiun. Aku berpikir untuk membelikannya barang seperti sepatu. Tapi kelihatannya dia tidak akan memakainya sesering itu. Ucap Soyung. Bagaimana kalau suplemen? Kurasa bos belakangan ini kelihatan agak lelah. Ucap Jiun. Soyung pun membalas, ya ampun. Jiun sih memang hebat, kau lebih mahir dalam ini daripada aku. Kang So yang menjadi pusat perhatian. Soyong, kurasa akan lebih baik jika aku pulang duluan. Tidak bisa. Balas Jiun. Ini, jika kau melakukan ini, kau akan bisa sedikit menyembunyikan ketampananmu. Ucap Jiun. Kian, terdengar suara teriakan. Irregular. Ucap pria di samping Kang So. Terdengar suara peringatan berikutnya. Mohon perhatian, pelanggan berharga sekalian.
Jangan bergerak dari lokasi Anda. Irregular. Ucap Kang So. Ya, itu menunjuk orang-orang yang melakukan kejahatan menggunakan kekuatan mereka sebagai awakener. Tampaknya tidak semua awakener memancarkan sihir aneh itu. Apa energi yang aku rasakan dari orang itu umum? Ucap Kang So. Agak aneh jika baril keamanan diaktifkan. Seharusnya tidak ada yang bisa pergi keluar selain awakener yang memasangnya, ucap Jiun. Bagaimana kalau para perampok itu mengetahui itu dan memanfaatkannya? Itu bisa saja taktik mereka untuk mengalihkan perhatian. Jadi, apa yang sebenarnya mereka incar? Ada Magic Stone di lantai bawah tanah bangunan ini? Iya, dalam mall perbelanjaan besar seperti ini, mereka mungkin punya Magic Stone kelas A, tidak mungkin. Tapi karena ada sistem keamanan, mereka akan segera membereskannya. Aku rasa aku tidak punya pilihan. Apa sebaiknya aku sedikit membantu mereka? Nona Jiun, tolong tunggu di sini bersama Soyeon. Aku akan segera kembali. Aku hanya perlu pergi ke kamar kecil sebentar. Aku mengerti. Tolong jaga dirimu, Ope. Jawab Jiun. Kang So yang berlari ke TKP. Sepertinya Kang So datang telat. Ini, aku berhasil menghindarkan mereka dari kematian tapi semuanya dalam kondisi kritis. Kang So pun melihat bos penjahat tersebut. Bos penjahat berkata, "Cepat, apa kalian tidak mau bergerak? Iya, ini sudah hampir selesai." Ucap anak buah bos. Satu-satunya yang bisa kurasa kau punya sihir adalah pria dengan pedang panjang itu. Apa yang sebaiknya kulakukan? Gumam Kang So. Kang So mengendap-endap untuk masuk. Slash, wes. Kang So dengan cepat menyerang leher belakang mereka semua pur pingsan. Ya, jika itu hal yang perlu aku ketahui, aku cepat lambat akan mengetahuinya. Sebaiknya aku menyerahkan sisanya pada asosiasi. Ternyata orang-orang baju hitam itu dari awal mengincar Magic Stone. Ucap wanita tersebut. Min Wonolsi, pastikan kau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perampokan toko perhiasan itu. Aku mengerti. Ucap salah satu pria tersebut. Kalian berdua, ayo pergi menangkap mereka yang pergi ke lantai bawah tanah. Mereka berlari mencari pelakunya. Mereka berdua bersiap menyergap pelaku. Jangan bergerak. Kalian ditangkap, tapi apa yang terjadi di sini? Apa seseorang datang ke sini dan menangani semua perampok ini? Gumam wanita itu. Kedua pria berkata, Magic Stone masih ada dan kurasa mereka semua cuma pingsan. Kau telah bekerja keras. Ini hari ulang tahunmu, tapi kau bahkan tidak bisa istirahat. Ucap Kang So. Ya ampun, memangnya kenapa dengan ulang tahun? Itu hanya hari kelahiranku, ucap Sungta. Tapi bagi keluarga yang cungan, itu bukan hanya sebuah hari biasa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayah tersayang kami yang keren, selamat ulang tahun. Apa aku datang terlambat? Aku juga datang. Ucap mereka berdua. Jiun, Hyuk Hyung Nim. Lilinmu akan menetes seperti air matamu. Ucap Soyung.